Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama kita tentang konsep sehat sakit dan juga promosi kesehatan. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu terkait konsep sehat sakit. Jadi, definisi sehat menurut WHO sendiri itu adalah suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Sedangkan kalau menurut undang-undang, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi tidak hanya badannya saja yang sehat, tapi juga bisa hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa keadaan sehat yaitu adalah suatu keadaan yang dinamis di mana individu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan internal dan eksternal. Nah, yang dikatakan lingkungan internal itu ada psikologis, intelektual, spiritual, dan juga penyakit. Sedangkan lingkungan eksternal adalah lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi. Jadi, ketika kita atau individu bisa mempertahankan kesehatannya ketika ada perubahan-perubahan di lingkungan tersebut, baru bisa dikatakan kalau kita sehat. Sebagai contoh nih, semisal badan kita sehat, jadi kita tidak ada gangguan penyakit apapun, tapi kita dengan tetangga kita bermusuhan atau tidak saling komunikasi, atau bahkan mungkin di dalam keluarga. Jadi misalnya dengan adik berantem, atau mungkin dimarahi oleh orang tua, kemudian tidak berkomunikasi, berarti kondisi tersebut tidak bisa dikatakan sehat, karena ada gangguan sosial dalam berkomunikasi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sakit, di mana sakit ini adalah keadaan yang berbanding terbalik dengan keadaan sehat. Nah, kita bahas dulu definisi dari sakit. Sakit adalah keadaan di mana fisik, emosional, intelektual, sosial, dan perkembangan seseorang berkurang atau bahkan terganggu. Bukan hanya keadaan yang terjadi karena proses penyakit, tapi bisa juga terjadi karena adanya pengaruh dari luar, seperti tadi contohnya, misalnya dari lingkungannya atau mungkin dari sosialnya tidak berkomunikasi. Jadi kondisi tersebut dikatakan sebagai kondisi sakit. Kemudian ada juga yang dikatakan sebagai perilaku sakit. Nah, perilaku sakit ini adalah perilaku yang muncul atau perilaku respon dari orang yang sakit, meliputi cara seseorang memantau tubuh, kemudian mendefinisikan, menginterpretasikan gejala yang dialami, kemudian apa yang dia lakukan untuk menyembuhkan penyakitnya, dan juga penggunaan sistem dari pelayanan kesehatan. Jadi beberapa perilaku tersebut dikatakan sebagai perilaku sakit. Nah, perilaku-perilaku yang timbul ketika orang sakit itu tadi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada yang dikatakan sebagai faktor internal, ada juga yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jadi faktor internal itu terdiri dari persepsi. Jadi persepsi orang tersebut kepada penyakit dan juga jenis penyakit yang diderita. Sedangkan kalau yang dipengaruhi oleh faktor eksternal itu sendiri ada berupa kelompok sosial atau lingkungan, kemudian latar belakang budaya, akses pelayanan kesehatan, bahkan juga ekonomi. Itu termasuk dalam faktor eksternal. Faktor-faktor internal dan eksternal tadi akan mempengaruhi orang yang sakit dalam beberapa tahap. Jadi ada yang namanya tahap-tahap perilaku sakit. Yang pertama, tahapnya adalah mengalami gejala. Jadi pada saat ini, orang atau individu itu akan menyadari bahwa ada gangguan dalam tubuhnya, ada sesuatu yang salah. Jadi dia akan merasakan tanda-tanda adanya penyakit. Nah, yang kedua itu adalah asumsi tentang peran sakit. Pada tahap yang kedua ini, dia mulai mengkonfirmasi keadaannya. Benar nggak saya sakit? Benar nggak ada yang salah dengan tubuh saya? Kemudian tahap ini akan menyebabkan perubahan emosional dan juga perubahan fisik. Jadi ketika nanti ada perubahan emosional atau mungkin ada perubahan fisik, dia merasakan lemas atau sakit, nanti dia akan mencari pengobatan. Nah, pengobatannya ini bisa pengobatan sendiri atau bisa mencari bantuan ke pelayanan kesehatan. Itu adalah tahap ketiga.
yaitu kontak dengan pelayanan kesehatan. Kalau dia tidak mampu melakukan pengobatan sendiri, atau mungkin dia sudah beli obat sendiri tapi tidak kunjung sembuh, pasti dia akan mencari bantuan ke pelayanan kesehatan. Dia akan mencari tahu, dokter saya sakit apa sih, dengan menjelaskan gejala-gejala yang dialaminya. Nanti ketika nanti dia sudah ke pelayanan kesehatan, sudah dapat penjelasan dari dokter atau mungkin sudah dapat pengobatan, nah di fase itu dia akan menerima atau menolak. Jadi maksudnya menerima dan menolak itu seperti ini. Dia akan menerima ketika dokter mengatakan kamu sakit kanker, misal seperti itu, dia akan, oh berarti saya sakit kanker, berarti saya harus menerima pengobatan, harus melakukan pengobatan seperti ini. Tapi kalau dia menolak, saya nggak mungkin sakit kanker, seperti itu. Nanti dia akan mencari pelayanan kesehatan yang lain untuk memastikan bahwa sebenarnya dia sakit kanker atau tidak. Setelah itu dia akan masuk ke tahap yang keempat. Jadi tahap keempat ini peran klien atau pasien nanti dia akan dependen atau ketergantungan. Kalau dia dependen, berarti dia akan tergantung kepada orang lain. Semisal tadi dikatakan bahwa dia sakit kanker. Ketika dia menerima penyakitnya, dia sudah menerima, oh saya berarti sakit kanker dan saya harus melakukan pengobatan. Nah, ketika dia melakukan pengobatan, pasti dia akan bergantung kepada pelayanan kesehatan dan juga orang-orang di sekitarnya. Contoh ketergantungannya seperti ini. Semisal dia merasakan badannya lemas atau dia mungkin tidak mampu beraktivitas seperti sehari-hari. Semisal makan dia tidak bisa sendiri, mandi tidak bisa sendiri, berarti kan dia membutuhkan bantuan orang lain. Nah, ketika dia membutuhkan bantuan orang lain, maka perannya juga akan berubah. Berarti semisal dia perannya sebagai kepala keluarga, nah dia kan tidak bisa melakukan perannya sebagai kepala keluarga lagi karena dia sakit, maka dia dibebaskan dari kewajiban sebagai kepala keluarga. Pada tahap selanjutnya, pada tahap kelima, itu ada yang namanya pemulihan dan rehabilitasi. Nah, pada tahap ini, individu yang sakit tadi melalui proses penyembuhan dan mulai berangsur-angsur kembali ke peran dan statusnya sebelum sakit. Jadi kalau misalnya dia awalnya sebagai guru, ya dia akan kerja kembali jadi guru, atau mungkin dia perannya sebagai ibu, dia akan kembali sebagai ibu. Sebagai kepala keluarga, dia akan kerja lagi, akan mencari nafkah buat keluarga, seperti itu. Oke, selanjutnya ada dampak sakit. Nah, dampak sakit ini bermacam-macam. Jadi ada 5 yang kondisi akibat sakit. Yang pertama ada perubahan perilaku dan emosi. Nah, jadi individu itu kalau sakit reaksinya akan berbeda-beda. Bisa yang panik, kemudian dia bisa stres, shock, atau marah. Bahkan ada yang depresi ketika dia divonis penyakit berat. Kemudian dampak yang kedua ada perubahan peran, seperti yang saya jelaskan tadi. Misalkan dia sebagai kepala keluarga, dia tidak mampu memenuhi perannya, tidak mampu melakukan perannya sebagai kepala keluarga, yaitu mencari nafkah ketika dia sakit. Kemudian perubahan citra tubuh. Nah, kalau perubahan citra tubuh ini perubahan pada bentuk tubuh, jadi reaksinya juga beda-beda. Misalkan akibat kecelakaan kemudian diamputasi, itu kan berarti ada perubahan. Kemudian reaksinya akan berbeda-beda pada tiap individu, apakah dia menerima atau dia akan melalui penolakan. Kemudian yang selanjutnya ada perubahan konsep diri. Nah, perubahan konsep diri ini semisal akibat penyakit, individu tidak bisa lagi dimintai pendapat untuk pengambilan keputusan dalam keluarga. Karena apa? Karena ada perubahan konsep dalam dirinya, sehingga dia tidak mampu atau tidak bisa memberikan pendapatnya, karena dia terlalu memikirkan penyakitnya, atau mungkin terlalu depresi, misalnya seperti itu. Kemudian dampak yang terakhir ada terjadi dinamika keluarga. Jadi ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam sebuah keluarga. Semisal ketika kamu butuh mengambil sebuah keputusan, ketika sebuah keluarga butuh mengambil sebuah keputusan, tapi semisal kepala keluarganya sakit, padahal biasanya yang mengambil keputusan adalah kepala keluarga. Jadi mereka sudah berdiskusi segala macam, tapi mengambil keputusannya sakit, jadi tidak ada. Nah, bisa jadi keputusannya tidak jadi diambil, tapi ditunda menunggu
menunggu kepala keluarganya sembuh.